Belak-belakan Ahok membantu Jokowi amankan uang negara di Pertamina. Ya. Jumpa kembali dengan lanjutan artikel di wawancara Andi F. Noya dan Pak Ahok yang disiarkan langsung lewat Instagram Kick Andy Show pada Sabtu malam yang menyedot perhatian lebih dari 10.000 netizen. Tambah sekali antusiasme netizen yang terlihat begitu merindukan kembalinya sosok Ahok berbicara dan menceritakan pengalaman serunya sejak keluar dari Mako Brimob dan kini berstatus sebagai komut Pertamina. Jika pada dua artikel pendahulu saya menyoroti soal 6 dokter terbaik dan sindiran elegan dari Pak Ahok sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, kali ini fokus artikel saya diarahkan kepada pernyataan Ahok yang masih menempatkan diri sebagai sosok pembantu Presiden Jokowi lewat posisinya sebagai orang penting di Pertamina. Alasan Pak Ahok menerima tawaran menjadi komut Pertamina meski awalnya mendapat banyak penolakan dari para musuh politik lamanya, setidaknya ada dua yang disebutkan langsung tanpa keraguan, ciri khas seorang Basuki Cahayapurnama. Yang pertama adalah membantu kurangi defisit neraca keuangan negara. Sebagai komut Pertamina, perusahaan besar dengan aset yang luar biasa besarnya, membuat Presiden Jokowi gemes karena selama ini terkesan kurang maksimal. Hadirnya Pak Ahok di sana dengan misi ingin membantu mengawasi aset negara tersebut yang disebutnya sebagai potensi pendapatan sampai 800 triliun rupiah, hampir sepertiga dari APBN. Kita juga tahu sendiri kan bagaimana jika Pak Ahok sudah berkata ingin menjaga sesuatu yang besar dengan skala nasional dan demi kepentingan negara plus menentukan hajat hidup orang banyak. Bertarung pun dia jabanin tanpa ada rasa takut sedikit pun. Saya ingat persis, dahulu Pak Ahok tidak marah ketika disebut anjing oleh para musuh politiknya. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya sebagai sosok anjing penjaga yang akan mati-matian menjaga amanah masyarakat dalam hal penggunaan anggaran keuangan daerah, agar tidak serupiah pun disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak benar. Sebagai penjaga yang tegas, berani dan galak, siapapun yang mencoba mengeruk APBD untuk kepentingan pribadi atau kelompok tidak segan-segan akan dilawan olehnya. Itulah sebabnya kini kita mengenal istilah pemahaman nenek lo. Hasil tulisan di atas kertas anggaran yang dianggapnya cuma menghamburkan uang. Dengan angka yang tidak masuk akal, mau ngamuk terserah lo, yang penting uang daerah gue. Begitu kira-kira alasan Pak Ahok. Yang kedua adalah ingin meningkatkan portofolio dengan bekerja di perusahaan. Alasannya sih sah-sah saja. Karena kehadiran Pak Ahok di sana sebagai profesional, namun yang menarik di sana beliau masih tetap dengan ciri khasnya dalam melibatkan anak-anak muda yang berpotensi bisa kerja dengan baik supaya membuka jalan agar kelak karir mereka juga bagus. Ya rugi dong masa orang pintar seperti mereka nggak diberi jalan. Begitu kira-kira saya mengartikan niatan Pak Ahok saat membentuk tim yang disebutnya seperti Transformer di Pertamina dari kalangan anak-anak muda yang hebat. Bekerja sebagai komut Pertamina setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tentu menjadi pencapaian yang luar biasa. Catatan dalam daftar riwayat hidup yang akan terlihat sangat mentereng sebagai membuka jalan nantinya ketika ada peluang untuk mengabdi di suatu tempat untuk kepentingan dan manfaat yang lebih besar. Apakah itu? Kita belum tahu sekarang karena Pak Ahok juga masih tercatat sebagai komut di Pertamina. Namun kita tidak tahu pergerakan apa yang kelak akan terjadi di bangsa ini. Bisa saja karena kebutuhan mendesak untuk perbaikan suatu sistem sudah ngadat selama bertahun-tahun, Pak Ahok diutus ke sana untuk memperbaiki dan memberi terobosan kepada sistem tersebut. Sebelum memungkasi artikel ini, saya hanya bisa berharap agar Pak Ahok tetap dapat menjaga rasa cintanya kepada negara ini, sehingga seluruh potensi terbaiknya dapat keluar, memberi dampak positif dalam skala luas, juga meninggalkan legacy yang kelak tidak bisa diganggu, dirusak atau coba dihapus oleh para lawan politik dan para pembencinya, seperti yang terjadi di DKI Jakarta sepeninggal dirinya sebagai Gubernur DKI. Apakah Pak Ahok sempurna? Tidak. Pernikahan bagaimana, cerai dan kawin lagi tuh bukan urusan saya juga. Ya, memangnya orang selalu menyinggung sisi negatif dalam hidupnya. Tidak ada dosa ataupun cacat celah dalam hidupnya. Akhirnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Andi Noya dan seluruh tim KND yang telah mengobati kerinduan saya akan hadirnya kembali Pak Ahok lewat siaran langsung Kick Andy Show. Saya tunggu acara lanjutan dengan durasi minimal 2 jam dengan kemasan lebih menarik, hadiah juga lebih banyak. Sesekali ngar boleh dong. Artikel ini dikutip dari siu.com dan ditulis oleh Widodo SP. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan dengan